يا رب صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطيب الدين قد نشاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu teratur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memanjangkan umur kita seberataan, melimpahkan akan nikmat kesehatan dan keafiatan, sehingga kita seberataan kembali malam Rabu ini berkumpul melanjutkan kegiatan majelis ilmu yang harapan kita mudah-mudahan kegiatan majelis ini membawa kita seberataan kepada keridhaan Allah, kecintaan baginda Rasulullah, dan terbuka lebarnya pintu-pintu kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan terakhir kita masih membaca hadis ke-23, yang mana hadis tersebut ditutup dengan kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu wa mu'tiquha au mubiquha, yang artinya ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada manusia itu beraktivitas dengan kegiatan masing-masing, bagaikan mereka itu menjual dirinya sendiri. Pada saat ia menjual diri, ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan justru ada yang menjerumuskan dirinya sendiri dalam kebinasaan dan azab siksa neraka. Maksud dari ucapan penutup Rasulullah di hadis ini, manusia berataan masing-masing berisi kegiatan, masing-masing beraktivitas, masing-masing berkelakuan dengan kelakuannya masing-masing. Di dalam aktivitas masing-masing tadi, mereka itu bagaikan menjajakan dirinya seorang, bagaikan menjual dirinya seorang. Artinya dengan kegiatan kita, rutinitas kita, beraktivitas kita, menjalani hidup kita tuh, ujar Nabi, bagai menjual diri. Bukan menjual diri makna negatif nang jablay dan yang lain, bukan itu maksudnya.
bagaikan menjajah diri kita, bagaikan menjual diri kita. Yang mana orang berjual beli itu targetnya untung. Nang kaya orang bai'un nafsahu, menjual dirinya, mencari untung dengan beraktivitas. Famu'tiquha au mubiquha. Ada yang beruntung dalam menjajakan diri, ada yang beruntung dalam menjalankan aktivitas, maka ia bagaikan membebaskan dirinya dari neraka. Ada yang rugi dalam menjual diri, ada yang tak salah dalam menjalani kehidupan. Famubiquha, maka ia bagaikan membinasakan dirinya surang. Setelah Rasulullah panjang lebar menjelaskan yang sebelum-sebelumnya, termasuk sedekah adalah bukti nyata, salat adalah cahaya, sabar adalah sinar, suci sebagian dari iman, ucapan alhamdulillah memenuhi langit dan bumi, Al-Quran bisa jadi pembela atau penuntut hari kiamat. Setelah amal-amal ini disampaikan, lalu ujar Nabi, lalu masing-masing manusia mempunyai kegiatan masing-masing dalam menjalankan itu. Bagaikan menjual dirinya. Ada nang untung, yaitu nang salamat. Ada nang rugi, yaitu nang membinasakan diri dalam melanggar aturan syariat. Maksud Rasulullah secara kada langsung, amun sudah dipadahi ini nang baik, ini nang buruk, masing-masing ya lagi situ. Bahwa diri masing-masing sudah dipadahi ini nang baik, ini nang buruk. Ini mengucap ini pahalanya ganal. Sabar merupakan cahaya. Sedekah merupakan pembuktian pada iman. Ini pangenang baik-baiknya. Imbah itu masing-masing kayak apa menjalani. Yang untung adalah yang menyelamatkan diri dari neraka. Yang rugi adalah orang yang membinasakan diri dalam maksiat. Nah, itu maksudnya tadi. Lalu di sini di dalam syarah ada satu faedah bagus benar dibaca. Mungkin sebagian pian, terutama nang tuha-tuha, pernah bahari mendengar zikir 7 laksa. Orang-orang Banjar, tuha-tuha bahari, banyak nang mengamalkan bajikiran 7 laksa aja. Pahamlah bajikiran 7 laksa. Pian. Kakak-kakak wah ini mendengar dikiranya bajikiran sambil makan laksa 7 piring. Ada paham? Tapi zikir 7 laksa orang bahari itu dan wah ini pun masih lanjut di daerah negara Hulu Sungai Tengah tuh. Hulu Sungai Selatan, mohon maaf. Masih ada zikir 7 laksa di langgar-langgar, di masjid-masjid. Nang tuha-tuha pang yang duduk rancak udah lihat. Nang anomnya Mobile Legend. Ada masih berzikiran 7 laksa. Apa itu zikir 7 laksa? Membaca lafaz la ilaha illallah 70.000 kali. Berapa kali? 70.000. Artinya mungkin orang bahari menyebut 1 laksa 10.000. 7 laksa 70.000. Apa keutamaannya? Nah, ini yang kita kaji. Dzakara as-sadatus sufiyatu anna man qala la ilaha illallah 70,000 marratin a'taqallah biha raqabatahu
au raqabata man qalaha lahu minan nar. Dzakara as-sadatu sufiyah anna man qala la ilaha illallah 70,000 marrah a'taqallahu biha raqabatahu aw raqabata man qala lahu minan nar. Sebagian daripada ulama sufi, orang-orang sufi, ulama-ulama dari kalangan sufi. Siapa mereka ulama sufi? Singkatnya, ulama sufi adalah ulama yang mementingkan pembersihan hati, bukan hanya ilmu zahir saja. Mereka-mereka yang bertahalli bimahasinis sifat dan bertakhalli dari masawis sifat. Orang-orang sufi adalah orang-orang yang menghiasi diri mereka dengan sifat-sifat terpuji, baik sifat lahiriah atau batin. Dan mereka pula bertakhalli, babarasih diri dari masawis sifat, sifat-sifat nang kada baik. Hati barasih ulama sufi itu. Ada sedikit orang-orang dari kalangan ulama sufi itu nang malam hari tiap malam berjumpa Nabi. Barasih hati. Kada ada dengki, hasut lawan orang, kada ada barasih. Baik sangka. Ada maqamatnya di dalam ilmu tasawuf. Intinya mereka muhaqqiqin, ulama sejati. Mereka ulama-ulama sufi berkata, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 70.000 kali, maka Allah akan bebaskan. Maka Allah akan bebaskan leher orang tersebut atau leher orang lain yang diniatkan saat membaca zikir tersebut dari api neraka dibebaskan. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah 70.000 kali, Allah bebaskan orang tersebut dari neraka. Atau membaca 70.000 kali untuk orang lain niatnya, maka niat kepada orang lain tadi, orang lain tersebut akan bebas dari api neraka. Si A membaca 70.000 kali la ilaha illallah, diniatkan pahalanya gesan kuitannya yang meninggal, maka kuitannya terbebas dari api neraka. 70.000 banyaknya Bib, makanya ada zikiran 7 laksa. Ada sekaligus 70.000 biasanya. Ada yang satu pertemuan 1.000 kali. Tiap 2 minggu sekali ada. Ada yang tiap minggu sekali pertemuan. Intinya sampai dikumpulkan 70.000 kali lafaz la ilaha illallahnya. Apa faedahnya bebas dari neraka? Dan ini kada sembarang orang nang kawa menggawi. Orang tertentu yang dapat taufik. Ini pian-pian deh mendengar malam ini aman tegawi. Yakin loh. Atau berinisiatif aku anak berhutang. Setiap minggu 1.000 sampai 70 minggu supaya dapat keutamaan. Nang berpikir kayak itu paling saya kedua. Kira-kira toh tahuan pulang. Dilihat muha-muha kayak itu bang. Maksudnya apa? Kada barataan nang diizinakan atau diberi taufik untuk menggawi ini. Memang orang nang hendak selamat, Allah kehendaki selamat karena di akhirat. Nah orang-orang bahari banyak menggawi itu. Makanya orang-orang bahari baik dalam bertetangga, baik dalam bersosial, berasih hati barakat, ratusan ribu, puluhan ribu membaca zikir la ilaha illallah. Bahkan di sini disebut wa kanu yuhafiduna ala fi'liha li anfusihim wa liman mata min ahalihim wa ikhwanihim
Fayambaghi lil insan an yaf'alaha iqtida'an bihim wa tabarrukan bi af'alihim. Mereka para ulama sufi bujur-bujur menggawi 70.000 la ilaha illallah untuk diri mereka, dan ada juga untuk orang yang telah meninggal dari keluarga mereka dan saudara-saudara mereka. 70.000 gasan diri seorang, karena bahasa 70.000 gasan orang hadiahnya, karena bahasa 70.000 gasan orang lain. Itu gawian salaf bahari, ulama sufi khususnya. Maka sudah sepantasnya bagi seseorang untuk menggawinya juga sebagai bentuk maumpati dan bertabaruk dengan gawian-gawian ulama sufi bahari. Ini zikir 7 laksa. Wa qad hukiya anna syaban salihan kana min ahli al-kashfi matat ummuhu fasaha wa baka wa kharra ay saqata maghshiyan alayhi fasu'ila an sababi dhalika fadhakara annahu ra'a ummuhu bin nar. وكان بعض المشايخ من السادة حاضرا وكان قد قال هذه 70,000 وأراد أن يعدها ويدخرها لنفسه فقال في نفسه عندما سمع قول الشاب المذكور اللهم إنك تعلم أني هللت هذه 70,000 تهليلة وأريد أن أدخرها لنفسي وأشهد أني قد اشتريت بأم هذا الشاب من النار. فما استتم كلامه إلا وتبسم الشاب وسر سرورا عظيما وقال الحمد لله الذي أراني أمي قد خرجت من النار وأمر بها إلى جنة وأمر بها إلى جنة. Alhamdulillah. Diceritakan dahulu ada seorang pemuda yang soleh. Pemuda soleh ini min ahlil kashfi, termasuk seseorang yang dibuka hijab oleh Allah. Apa maksudnya dibuka hijab? Inya hatinya bersih, kawak melihat hal-hal gaib, kawak mengetahui keadaan orang di barzakh. Syabun salih min ahli kashfi, seorang pemuda yang dibuka hijab oleh Allah. Matat ummuhu, suatu hari ibunya meninggal, wafat. Fasaha wa baka wa kharra. Pemuda soleh ini pada saat ibunya meninggal, ia berteriak, baku ciak. Wa baka, menangis. Wa kharra, tarabah, siup. Maksyian alaih, buku ciak, menangis, abah langsung siup setelah ibunya meninggal. Fasu'ila an sabab dalik, orang-orang sekitar bertakunan, kenapa ikan histeris, takut ciak, menangis, siup bahkan setelah ibu ikan meninggal, apa gerangan yang ikan melihat? Dijawab oleh pemuda soleh ini, inya melihat ibunya masuk neraka, disiksa di barzakh. Karena ahli kasyf tadi, dibuka hijab. Wa kana ba'dul masyayikh min as-sada hadiran. Pada saat ditakuni kenapa ikam siup dan menangis, saat itu ada yang melihat percakapan ini dari kalangan tuan guru kalangan sufi, masyayikh. Saat pemuda ditakuni kenapa siup, kenapa menangis, ibuku masuk neraka setelah meninggal, ujar pemuda nih. Ada yang mendengar salah satu tokoh masyayikh di situ. Dan ternyata yang mendengar ini sudah pernah membaca 70.000 kali la ilaha illallah. Sudah pernah membaca zikir 7 laksa tadi 70.000 kali. Tujuannya ia membaca untuk dirinya seorang sebagai tabungan sebelum meninggal. Tadinya kayak itu, melihat keadaan pemuda menangis jingkar karena ibunya masuk neraka,
Lalu si syekh ini berucap dalam hatinya, ya Allah, sesungguhnya pian tahu bahwasanya ulun pernah melafadzkan la ilaha illallah 70.000 kali. Pian tahu ya Allah. Dan tadinya ulun baniat gasan tabungan ulun ya Allah. Maka saat ini ya Allah, 70.000 yang tadi ulun tabung, ulun tebuskan untuk ibu pemuda yang lagi menangis ini. Ulun tabusakan gesan keselamatan ibu si pemuda ini. Belum tentu syekh ini berniat kayak itu dalam hatinya. Pemuda yang soleh nang tadi menangis jingkar sampai siap, tabas sama syab wa sururan aziman. Tiba-tiba imam tertawa bahagia pemuda soleh nih. Ditakuni kenapa tiba-tiba tertawa imam? Dijawab, alhamdulillah alladzi arani ummi kad kharajat minan nar wa umira biha ila jannah. Segala puji bagi Allah, aku telah melihat pulang ibuku bebas dari neraka dan diperintahkan masuk surga. Barakat hadiah syekh yang sudah membaca zikir 7 laksa. Adusah 70.000 umpat batakun pernah latihan membaca la ilaha illallah 1000 kali ya. Pernah lah. 1000 aja adusah 70.000 loh. Nah, makanya usahakan kitanya sebelum meninggal ada tabungan zikir 7 laksa. Ada tuntung sehari membaca sehari 1000. Ada banyak 1000 la ilaha illallah. Lebih handap dari salawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. 1000 sehari, simpan, catat. 1000 sudah. Hari kedua 1000 pulang. Hari ketiga 1000 pulang. Sampai 70 hari. Berapa bulan 70 hari? 2 bulan 10 hari kurang lebih. Dapat tabungan 70.000. Faedahnya apa? Bebas dari neraka. Amun pian niat menghadiahkan, ya Allah, ulun telah baca 70.000 kali. Ulun hadiahkan gesan kuitan ulun nang meninggal. Bagus. Bentuk berbakti pada kuitan. Atau ya Allah, ulun telah membaca 70.000 kali. Ulun hadiahkan gesan nini ulun yang telah meninggal. Bagus. Banyak dihadiahkan, baca bahasa gesan sorang bilangnya. Luar biasa fadilahnya. Zikir 7 laksa. Bagaikan menebus diri dari neraka. Ada juga istilah orang kampung, zikir menebus dari neraka. Ada yang menyebut zikir 7 laksa gitu. Ulun mendengar seorang di daerah Hulu Sungai Selatan loh, orang tua-tua bungkuk hasidin. Anu bipaya kami zikir 7 laksa. Zikir menebus diri dari neraka. Memang kayak itu. Dicontohkan orang Bahari. Ini salah satu tabungan supaya selamat di akhirat. Sekali lagi ulun ingatkan, belum tentu kita berataan dagawi. Belum tentu. Karena apa? Setan kada hendak kita tagawi ini. Pasti. Uyuhnya aku saben tahun menggodainya. Inya bisa tabungan biar setan. Digodanya gitu. Kayak pacar aja. Entah digoda nang kayak diberi keraguan-raguan. Ah, bujur juga kah? Ada saking dibaca. Nah. Bisa di situ dihantam setan. Wah parah yang baca kebanyakan 70.000 nang itu. Acu gigi palsu. Ada nang tergoda gitu. Lalu kada tergawe. Ada lagi nang sudah hendak menggawe, disibukkan dengan kesibukan keseharian. Hanya tak ikuti tasbih, tak duduk di sajadah dan hendak menggawe. Nang bini mengiau, abahnya tukarakan minyak gas. Ada gangguannya. Kayak macam setan tuh menggoda kita, mengganggu kita supaya kada tergawe. Pasti nih tuh. Makanya jadi orang pilihan lah nang kau tergawe ini. 70.000. 1000 kali 70. Sehari 1000 sanggup kita. Tabung catat. Hari ini tanggal sekian 1000 dah. Yang kedua 1000 sampai 70.000. Tabungan ke sendiri kita. Ini tadinya
seorang syekh, seorang guru dari kalangan sufi mendengar kuitan dari seorang pemuda masuk neraka karena dibuka hijab pemuda soleh ini melihat keadaan ibunya di neraka. Langsung berucap, ya Allah, pian tahu ulun telah membaca 70.000 la ilaha illallah. Yang tadinya ulun niatkan gesan ulun, ya Allah ulun hadiahkan gesan kuitan pemuda tadi. Langsung selamat ibunya di alam barzakh. Hadiah luar biasa gesan orang yang meninggal gitu. Kuitan kita, mama abah kita mun kadada. Ayo 70.000. Apalagi mun di rumah kadada kalian duduk wara nonton TV baik ambil tasbih. Di rumah duduk wara mengopi ngorek hidung. Baik ambil tasbih. 2.000 sehari kawajaban pengangguran. Hadiah kan kesan kuitan. Amun dihadiahkan orang lain Bang Beb, siapa mantan pacar yang meninggal? Sampai aja Bang. Sayang benar rupanya lawan mantannya. Ulun berharap jadi pasangan ulun di sorga mipai. Barang hak. Gawi hasilnya. Ada salah dan kada haram menghadiahkan pahala pada perempuan yang bukan mahram. Kada haram, bagus. So sweet lah gitu. Munam ada namanya. Kuitan dulu utamakan. Nah ini sedikit faedah zikir 7 laksa. Mudah-mudahan dapat taufik untuk bisa menggawi. Amin. Allahumma wafiqna lil khair wa a'inna alaih. La ilaha illallah. Al-hadits ar-rabi wal ishrun. Kita masuk pada hadits yang selanjutnya. Hadits yang ke-24. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi 'anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dzalik mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Ya ibadi innama hiya a'malukum mahsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmidillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Panjang hadisnya. Minum dulu. Hadis ke-24 diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menceritakan bahwasanya Allah berfirman. Jadi hadis ke-24 ini adalah hadis qudsi.
Apa itu hadits qudsi? Firman-firman Allah, ucapan-ucapan Allah Ta'ala yang disampaikan Rasulullah namun bukan dari bagian Al-Quran. Itu singkatnya. Firman Allah, ucapan Allah yang disampaikan Rasulullah tapi bukan dari bagian wahyu ayat suci Al-Quran. Disebut dan dikenal hadits qudsi. Allah berfirman tapi bukan dari bagian Al-Quran ini. Nabi yang mengisahkan. Dan ini di zaman sahabat-sahabat, saat Nabi menyampaikan, mereka tahu mana wahyu, mana hadits qudsi. Dilihat dari cara Nabi menyampaikan. Apa hadits qudsinya? Yang ke-24. Ya ibadi, ya Allah, wahai hamba-hambaku, ujar Allah. Al-murad bihim huna jami'ut thaqalain. Yang dimaksud dari firman Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, mencakup jin dan manusia. Jadi Allah menyeru, mengiau ya ibadi di sini bukan hanya manusia yang dikiau, jin pun masuk. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, manusia dan jin. Inni haramtul zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan pada diriku untuk berbuat zalim. Ujar Allah nih. Aku haramkan bagi diriku untuk berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan kezaliman aku jadikan haram dikerjakan oleh kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian sekali-kali saling menzalimi satu sama lain. Ada pertanyaan, Allah mengharamkan kezaliman bagi Allah. Dan Allah haramkan bagi tiap makhluk untuk berbuat zalim. Dan Allah perintahkan janganlah kalian para makhluk, hamba-hamba Allah, saling berbuat zalim. Pertanyaannya, apa gerang zalim itu? Apa gerang zulum? Kezaliman. Arti dari zalim, maknahu syar'an at-tasarruf fi mulkil ghair bi ghairi haq. At-tasarruf fi mulkil ghair bi ghairi haq. Ini secara syariat arti zalim. Apa itu? At-tasarruf fi mulkil ghair bi ghairi haq. Memakai, menggunakan hak milik orang lain dengan tanpa hak. Maksudnya kayak apa? Contoh simpelnya, memakai, menggunakan atau memanfaatkan hak milik orang lain tanpa hak, tanpa izin atau tanpa sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Contoh, sandal orang, jelas-jelas ampun orang lain ampun kita. Kita pakai kada bepadahan, dibawa bulik pulang. Ada bepadahan, hak milik orang lain gini. Kita gunakan. Apa bentuk penggunaannya? Dipakai. Dibawa bulik. Dibawa kesan memantat. Contohnya. Ini zalim. Kenapa? Memakai hak orang lain tanpa izin. Tanpa hak.
Ini zalim secara syariat. Contohnya itu simple. Ada lagi contoh-contoh lain di contoh-contoh yang lebih luas, lebih berat. Kayak apa? Di saat contohnya raja-raja yang mana tujuan kerajaan untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi malah rakyatnya banyak kadang menerima hak yang seharusnya. Ini dikatakan zalim juga. Menggunakan jabatan tadi bukan pada tempatnya. Memanfaatkan kedudukan dengan meraih keuntungan dengan jalur yang kada dibenarkan, korupsi dan sebagainya. Zalim. Dan gambaran-gambaran lain. Intinya arti dari zalim sendiri menggunakan kepemilikan orang lain tanpa hak. Lain kalau ada hak. Contoh apa? Izin, sudah bapadah. Dibenarkan, ia menggunakan. Atau apa? Ada satu kasus dalam fikih itu, orang lain berhutang lawan kita. Perjanjian jatuh tempo sebulan contohnya. Setelah sebulan, ia kada bayar. Kita ambil barang orang, kita jual. Duitnya kita ambil dari penjualan tadi untuk membayar hutang orang tersebut. Contoh kayak ini. Si A berhutang lawan B. Berapa hutangnya? 2 juta. Janjinya sebulan dibayari. Sampai sebulan kada bayar-bayar si A. B melihat ada barang si A. Jualnya, ambilnya dari penghasilan penjualan tadi 2 juta sesuai hutangnya, sisanya bolehkannya. Nah ini dengan hak ia menggunakan barang orang lain. Kenapa? Ada hak ia di situ memang, hutang kada terbayar. Contoh. Atau menggunakan barang orang lain tapi dengan hak juga. Barang ternyata diwarisi dari kuitannya. Kuitannya meninggal. Ia tahu itu barang kuitannya. Ia pakai. Itu pakai hak. Bukan zalim karena. Diizinkan secara syariat. Kada menyalahi. Nah ini arti dari zalim. Menggunakan hak orang lain. Tanpa izin, tanpa hak, tanpa sesuatu yang dibenarkan secara syariat. Arti umum dari zalim sendiri wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu arti umum zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan pada diriku sendiri untuk berbuat kezaliman. Dan aku haramkan pula kezaliman tersebut di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Fastahduni ahdikum. Kelanjutan hadis. Ujar Allah, wahai hamba-hambaku, kalian semua itu tersesat. Kalian semua tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ghafilun 'ani syara'i la ya'rif kaifa yadhkuruni wa ya'buduni. Kalian itu tersesat, kada tahu aturan syariat, kada tahu kayak apa cara berzikir, kada tahu kayak apa cara beribadah. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang memang aku beri hidayah, ujar Allah. Fastahduni,
maka hendaknya kalian mintalah petunjuk dariku. Ini berbicara secara hakikat. Sabarataan kita ini sesat, ujar Allah. Kecuali nang aku beri hidayah, ujar Allah. Hakikatnya Allah nang memberi petunjuk pada seseorang, kemudian ia berubah jadi baik. Di balik hakikat tersebut, sistemnya orang-orang atau makhluk-makhluk yang membawakan hidayah menjadi sabab. Kalau berbicara hakikat, yang menggerakkan makhluk ini untuk menjadi petunjuk adalah Allah. Contoh, ada seseorang wangal, dugal, nakal, mecal, lengkap. Kalakuan kada karuan, mabuk, ini itu kada karuan kelakuan. Lalu di tengah jalan tabrakan, patah batis. Yang menolonginya sekalinya seorang guru, seorang ustadz, waktu rabah di jalan. Hampir mati ia diranjang mobil, nang menyelamatkan seorang nang paham agama contohnya. Lalu berterima kasih. Lalu merasa tatagur diri dengan kecelakaan. Lalu belajar lawan yang menyelamatkan tadi, berubah jadi orang baik, dapat hidayah. Proses mekanismenya Allah skenariokan berjumpa dengan seseorang, sabab musababnya. Tetapi hakikatnya Allah sendiri menegaskan, kullukum dal, kalian berataan sesat, illa man hadaitu, kecuali nang aku beri hidayah. Allah juga hakikat nang memberi hidayah. Walau mekanismenya Allah atur melalui sebab seseorang yang dijumpai. Fastahduni, maka ujar Allah, mintalah petunjuk kepadaku, mintalah hidayah dariku. Setelah kita minta hidayah pada Allah, urusan kayak apa proses dapat hidayahnya, lain-lain masing-masing orang. Kada langsung, ya Allah beri ulun hidayah, langsung jadi wali. Sunnatullah biasanya melalui sabab. Kalaupun kadang melalui seseorang, kadang melalui satu kejadian. Inya wangal, nakal, muca, tiba-tiba kuitannya meninggal mendadak. Lalu langsung murung. Bahari ingat-ingatnya zaman Bahari, begayaan lawan kuitannya. Bahari kuitannya menggendong inya, berjalanan kemana-mana lawan kuitannya. Meninggal kuitan yang sudah akrab nih, mulai Bahari halus. Langsung tertegur hatinya, langsung kada mau lagi berbuat maksiat. Kadang kayak itu hidayah. Ada kejadian, ada sebab. Hakikatnya Allah mengolah skenario itu. Fastahduni, mintalah petunjuk dariku, ujar Allah. Ya ibadi, kelanjutan hadis. Wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un. Kalian semua itu hakikatnya kelaparan. Illa man at'amduhu, kecuali orang-orang yang aku beri makan, ujar Allah. Fastat'imuni, maka mintalah makanan dariku, ut'imkum, niscaya aku akan beri makan bagi kalian. Ini mengingatkan kita hakikat lagi. Ujar Allah, wahai hambaku, berataan ikam tu lapar. Berataan ikam tu kelaparan. Kecuali orang yang aku beri makan, ujar Allah. Kayak apa bentuk Allah memberi makan? Apakah disuapi gitu, turun dari langit makanan? Kada. Dengan Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, dengan Allah ciptakan bebuahan, dengan Allah ciptakan hewan-hewan ternak, dengan Allah ciptakan musim,
dengan Allah ciptakan matahari, dengan Allah ciptakan udara, yang mana musim, udara, matahari saling kerjasama, kemudian menumbuhkan satu tumbuhan yang kalau dimakan, padi, dan sebagainya. Begitu pula Allah menciptakan banyu untuk menyuburkan tanaman tadi. Allah ciptakan angin untuk bagian dari proses pembuahan daripada bibit-bibit. Jadilah tumbuh-tumbuhan yang kalau dimakan buahnya. Siapa yang menciptakan itu semua? Pada hakikatnya Allah. Artinya secara tidak langsung kita jangan piraga harat. Sugih. Lu piraga harat. Aku tuh pangnang berusaha. Jaka aku kada sungguh-sungguh kada sugih ini aku. Lupa diri. Hakikatnya kita berataan lapar, Allah yang memberi makan. Tidaklah orang sugih menjadi sugih kecuali proses ingin menjadi sugih skenario Allah juga. Contoh ingin sugih dari usaha. Usahanya apa? Berjualan, contohnya bahan bangunan, lalu jadi sugih. Siapa yang menggerakkan hamba-hamba yang lain yang bertukar di tokonya? Siapa yang menggerakkan manusia yang menukar bahan bangunan wadahnya untuk membangun rumah, untuk membangun bangunan tertentu, sehingga membutuhkan bahan dari tokonya? Siapa yang menggerakkan kesadaran manusia untuk berbaik atap saat bocor, lalu nukar seng di toko bangunan tadi? Siapa yang menciptakan hujan, yang mana dari hujan itulah orang lalu tertukar seng, sehingga nukar ke toko Haji Udin tadi contohnya. Lalu jangan ikam piraga harap sugih aku ini karena usaha aku sendiri di toko bangunan. Aku gigih menjaga, berpikir dalam-dalam hakikat kayak apa Allah menggerakkan sistem perekonomian ini. Orang jadi nukar bahan bangunan, kenapa sebabnya? Oh, hendak menambal atap lawan seng, menukarlah ke toko haji tadi. Kenapa jadi aku menambal atap? Karena berlindung dari panas matahari. Siapa menciptakan matahari? Sehingga orang aku nukar seng ke toko ikan. Jauh-jauh ke situ berpikirnya. Lalu hilang dan sirna rasa sombong, rasa ujub saat sukses berusaha. Paham lah? Kayak itu juga makan. Makanan. Oh, aku nih makan 4 kali sehari. Siang nasi padang, malam nasi goreng, subuh intalu ceplok, jam 10 siang makan pentol. Ini dari duitku seorang, dari usahaku. Jauh-jauh berpikir, jangan sampai di situ aja. Sampakakan, kembalikan kepada hakikat bahwa kalian semua lapar, ya Allah. Kulukum ja'i, berataan ikam lapar kecuali yang aku beri makan. Kayak apa proses Allah memberi makan? Dengan mengadakan bahan makanan. Nasi padang dan ikan makan, iwaknya apa? Rendang dari daging sapi. Siapa yang menciptakan sapi? Kayak apa sapi bisa berkembang biak? Dari mana makan sapi tadi? Rumput juga. Siapa pencipta rumput? Tarik terus benangnya sampai sampak pada Allah Ta'ala. Hilang ujub. Ini mengingatkan kita hadis ini. Jangan di tengah aja menarik gelas, menarik benang tadi. Tikas tengah, tikas sabab aja. Musabibnya Allah. Situ sambakakan. Hilang ujub di diri. Ada lagi koyo-koyo ning kisah sudi bos batu bara. Nang mencipta batu bara siapa mang? Dari mana? Fosil-fosil tumbuh-tumbuhan pohon nang ratusan tahun tersimpan bawah tanah. Siapa yang menciptakan tanah? Siapa yang menciptakan zat-zat plankton-plankton halus yang kemudian meleburkan fosil menjadi batu bara? Siapa yang menggerakkan karyawan-karyawan untuk melamar di perusahaan tersebut sehingga kawa dieksplor batu baranya? Amun ikan bisa perusahaan tapi tidak ada karyawannya, kada kawa cuma ambil batu bara di bawah situ. Belum lagi berbicara mesin-mesinnya untuk menambuk dan yang lain. Siapa menciptakan mesin? Manusia yang merakitnya. Dari mana inspirasinya? Dari binatang yang Allah ciptakan juga. Ekskavator tuh terinspirasi dari mana?
dari mekanisme tangan-tangan binatang, tangan manusia dan yang lain. Ekskavator lah. Itu inspirasinya dari mana? Kayak sendi tangan gitu mengaruk. Manusia juga. Siapa menciptakan manusia? Persendian yang luar biasa ini. Allah juga tarik benangnya sampai tuntung, diligakan ke Allah Ta'ala. Ini hadis ini. Kullukum ja'in. Kullukum ja'i'un. Ja'i' illa man at'amtuhu. Kecuali yang aku beri makan. Hanyar kanyang. Ujar Allah. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Nah, ini penting. Beriftiqar, berserah diri, minta lawan Allah Ta'ala untuk rezeki di samping ikhtiar. Ut'imkum, niscaya aku akan beri makan pada kalian, ujar Allah. Dilanjutkan lagi oleh Allah di hadits qudsi ini. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, barataan ikam itu telanjang. Barataan ikam itu bugil, telanjang bulat. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian dariku, aksukum, aku akan beri pakaian untuk kalian. Sama kayak konsep makan tadi. Baju yang kita pakai, dari mana sumbernya? Kain. Kain dari mana? Serat pohon. Siapa menciptakan pohon? Tariknya benangnya terus. Baju kainnya yang larang, yang murah, sama berataan. Siapa? Kalau ditarik yang mencipta seberataan, tarik sampai mentok, sampai sampak ujung benang. Siapa? Allah berataan. Jika kada Allah menciptakan bahan-bahan untuk kain, gasan kita pakai jadi baju, batilan yang berataan gitu. Ini pesan penting dari hadis ini. Mengembalikan urusan-urusan yang disebut di sini kepada Allah. Jangan terhijab atau sampak di makhluk aja. Kembalikan kepada yang maha memberi, yang maha membajui. Fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku, aksukum, aku beri kalian pakaian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah di malam dan siang hari. Pasti buat salah kan. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an, dan akulah, ujar Allah, yang mengampuni dosa-dosa sabarataan. Fastaghfiruni, mintalah ampunan kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan ampuni dosa kalian. Jadi hadits ini mengingatkan kita agar kembali kepada Allah. Ingat lawan yang maha memberi. Ingat lawan ujung benang dari semua asbab, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kitanya aja lagi mau kada kembali pada Allah supaya nyaman hidup. Sadar kada ketergantungan kita kepada Allah itu 100%. Sadar kada sadar ketergantungan makhluk kepada Khalik Sang Pencipta, seutuhnya kita tergantung pada Allah. Nasib kita, rezeki kita, hidayah kita, baju, pangan, makanan, apapun tergantung pada Allah Ta'ala. Tapi terkadang dengan kita rancak bermuamalat dengan asbab, lalu sampak di asbab. Nah, ini nang mengingatkan kembali pada musabib. Karancakan kita dapat rezeki dari memantat, lalu sampak di memantatnya aja. Kada paham hakikat pohon gatah nih Allah nang mencipta. Allah yang menciptakan sistem perekonomian
kebutuhan global untuk jatah Allah yang menciptakan. Kebutuhan global tadi butuh mereka pada jatah untuk ban mobil, untuk sesuatu apapun yang berkaitan lawan karet. Hakikatnya Allah juga mengatur perekonomian global ini sehingga pasar memerlukan jatah. Disitulah petani-petani jatah dapat keuntungan bercari. Tarik benangnya, siapa yang menciptakan roda ekonomi sampai global butuh lawan jatah? Allah. Situ tarikannya. Mengingatkan hamba agar ingat kepada ujung benang terakhir yaitu Allah. Jangan memandang sesuatu habis di asbab saja. Sampak di makhluk. Tapi syuhud memandang kepada Musa di ujung benang terakhir, ada sampai ke situ. Belum sempurna. Gitu. La ilaha illallah. Panjang kalau dijelaskan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sebelum ditutup, sedikit diumumkan bahwasanya setelah tadi siang panitia majelis kita ada pertemuan lawan pihak kecamatan, pihak unsur muspika, baik Kapolsek dan Ramil dan yang lain, sesuai dengan keadaan saat ini yaitu pandemi. Kegiatan kita yang kita rencanakan, kita wacanakan 16 Oktober Jumat pagi di Padangin ini yaitu peringatan Maulid. Sesuai dengan hasil pertemuan tadi dan pertimbangan-pertimbangan, maka acara tersebut bisa dikatakan ditunda atau dengan bahasa lain bisa dikatakan kita cancel, kita batalkan. Karena kita kadang mau membelakangi aturan-aturan pemerintah setempat. Ya kita maklumi aja lah. Mudah-mudahan kawat tegawi di bulan-bulan atau tahun-tahun berikutnya aja. Itu aja. Jangan ada dugaan-dugaan yang ada baik. Intinya ulun pribadi lebih baik mengurungkan acara ini. Kadada alasan-alasan bahwa dan yang lain kadada. Ulun pribadi yang mengurungkan sesuai dengan keputusan rapat panitia tadi. Dan kita kadang mau bahualan, kadang mau bekakaras-karasan, itu bukan cara ulun. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ibu-ibu yang sudah tamasak-masak intalu ulun dengar bagi ya gesan orang lain. Ibu-ibu yang sudah tak kumpulkan duit untuk dan yang lain, ya kumpulkan dia gesan kes majelis kah atau sebagainya. Nah, ada bapak. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan sebagaimana sebelum-sebelumnya kita baca Fatihah dengan niat mudah-mudahan banyu dan intalu yang dimasak di hadapan kita ini menjadi sabab untuk tertunaikannya hajat-hajat kita, hajat-hajat yang baik tentunya. Ala kulli niyatin salihah wa ala man narahu aslafuna salihun wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.